Bab 1421, Esnalan sudah mati. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pergi, rayu dia, kata Yesuan kepada Megatron. Hei, Megatron dengan enggan mengirimkan pedang yang mengejutkan dan kemudian pergi. Dan dia terjun ke kejauhan, mengamati dengan mata wawasan, dan pada saat yang sama, jatuhnya sudah muncul di sampingnya. Boom! Megatron berubah menjadi naga hijau, dan ekor naga itu dipompa, yang menciptakan gerakan besar. Pria kuat rubah bayangan di depannya mendengar gerakan itu, tetapi juga menoleh dan menemukan Megatron di kejauhan. Ini adalah pedang yang akan berubah. Dia tiba-tiba bereaksi dan kemudian mengejar masa lalu. Yang lain, memanggil, jatuhnya mulai berubah menjadi kilatan emas, menggunakan reinkarnasi dari 9 kilatan untuk mempercepat. Megatron berada di dekat titik posisi kekosongan. Setelah umpannya tersangkut, dia menukik ke bawah dan tampak seperti sepasang lubang untuk dibor ke tanah. Mau pergi, tuan dari keluarga rubah bayangan melintas, dengan cepat mendarat, dan kemudian mengejar masa lalu. Saat ini, hei, tiba-tiba di belakangnya, dia membuka pintu ke kehampaan, dan kemudian ada sosok mungil dari sana. Oh, kepala terlempar ke atas, dan keberhasilannya berhasil. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Perintah sistem lain berbunyi, kali ini pertempuran, akhirnya terlalu cepat. Tuan muda, mata kehampaanmu benar-benar cocok denganku. Jatuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, langsung menyingkirkan rampasan, dan sekali lagi melewati pintu kehampaan kembali ke Yesuan. Itu bagus, tetapi aku juga ingin melakukannya dengan tanganku. Yesuan mengambil alih cincin Yunkun yang diserahkan, dan tertawa. Akibatnya, 4 Master 6 keterampilan berumur panjang meninggal 2. Kemudian, selanjutnya, Yesuan mencari masalah dari 2 yang tersisa. Kombinasi sempurna mata kehampaan dan 9 kilatan reinkarnasi membuat mereka tak terkalahkan, dan 2 Master dari 6 makhluk berumur panjang juga terdegradasi, dan mereka mati dengan taktik yang sama. Dalam perjalanan, Yesuan juga membunuh banyak pembunuh dari pemerintah setempat, dan seluruh pegunungan Tianyuan tiba-tiba menjadi tenang. Aku sudah bisa menerobos ke habitat terpanjang, tetapi nilai pembunuhannya cukup banyak, atau aku akan mencapai batas atas sebelum menerobos. Yesuan melihat harta karun alam di angkasa, berpikir dalam hatiku. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke cabang rubah bayangan dan berbalik. Pada saat yang sama, di cabang rubah bayangan yang jauh. Sang Patriark, tidak baik. Mantan Shadow Fox itu buru-buru bergegas menuju kediaman ketua cabang Shadow Fox. Ada apa? Kepala keluarga cabang rubah bayangan keluar dari rumah dengan sedikit kesal. Kartu giok milik pemuda dan para leluhur telah rusak, bukan hanya itu, tetapi juga kartu giok kehidupan milik keempat tetua. Orang kuat rubah bayangan itu melaporkan. Apa? Mendengar ini, kepala keluarga cabang rubah bayangan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengguncang tubuhnya. Putra kecilnya dan keempat tetua telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Giok kehidupan pemuda dan para leluhur telah rusak selama beberapa hari, tetapi para pengamat giok kehidupan malas, jadi mereka baru menemukannya sampai sekarang. Sedangkan untuk kehidupan keempat tetua, kartu giok itu baru saja rusak, tidak lebih dari sebelumnya. 10 menit, sosok kuat dari rubah bayangan berkata dengan sedikit gemetar. Boom, tiba-tiba, tubuh jenius cabang rubah bayangan yang marah tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas keluar, dan dengan bersemangat memberikan rubah bayangan 5 kali lipat yang berumur panjang ini ke gempa bumi. Apakah putranya telah meninggal selama beberapa hari sebelumnya? Orang kuat berumur panjang di cabang rubah bayangan jarang mati, jadi kartu giok aula leluhur kehidupan tidak dijaga. Tanpa diduga, sekarang setelah saya membunuh begitu banyak master, bahkan para patriark muda telah meninggal di luar, bahkan mayatnya tidak tahu di mana. Belum lagi putranya, keempat tetua semuanya adalah 6 master umur panjang, bagaimana mereka bisa jatuh satu demi satu? Sulit menjadi orang kuat dengan habitat yang panjang. Selain itu, putranya adalah orang yang dipilih langsung oleh Nalanji, tetapi dia dikirim ke klan. Sekarang dia sudah mati, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada klan? Masalahnya adalah bahwa kedua hal itu sebenarnya satu, dia akan menemukan mayat putranya, atau menemukan mayat keempat tetua. Putra bungsunya menyelinap keluar dari keluarga. Dia hanya tahu bahwa dia telah pergi ke selatan. Sekarang dia sudah mati. Mayatnya mungkin telah diterima oleh orang-orang, dan mungkin dimakan oleh binatang Tongtian.
Keempat tetua dikirim ke pegunungan Tianyuan olehnya. Mereka seharusnya mati di pegunungan Tianyuan. Setelah berpikir sejenak, kepala keluarga cabang rubah bayangan membuat keputusan. Putra bungsu sudah mati, maka dia akan menanggung akibatnya, atau Nalanji akan menyalahkannya, dia tidak mampu menanggungnya. Panggil. Saat ini, kepala keluarga cabang rubah bayangan meninggalkan keluarga. Pada saat yang sama, Yesuan juga meninggalkan pegunungan Tianyuan dan menuju ke utara. Namun, ketika dia baru saja meninggalkan pegunungan Tianyuan, dia tiba-tiba mendengar suara sistem. Hei, tujuan dari perintah pembunuhan kematian sudah mati. Sistem ini mendorong suara dan membuat Yesuan terkejut. Tujuan dari perintah pembunuhan kematian sudah mati. Ketahuilah bahwa orang yang menandainya dengan perintah pembunuhan maut, kecuali Nalan Bing, dibunuh olehnya. Sekarang, sistemnya sangat cepat, bukankah itu representatif? Dia buru-buru melihat ke utara dan menemukan bahwa perintah pembunuhan maut menghilang. Nalan Bing, mati. Aku pergi, bagaimana situasinya? Nalan Bing sudah mati. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Siapa Nalan Bing? Salah satu mata misterius. Kehidupan masa lalu adalah reinkarnasi, tetapi orang kuat dari reinkarnasi. Tetapi sekarang, bagaimana dia bisa mati? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mati? Yesuan tidak dapat mempercayainya, tetapi sistem tidak selalu dapat berbohong kepadanya. Sistem mengatakan bahwa Nalan Bing sudah mati, dan itu benar-benar mati. Sulit dilakukan, apakah Nalan Bing dalam perjalanan ke klan, dan dibunuh oleh yang kuat? Jika demikian halnya, maka Naranger juga diperkirakan akan terhindar. Kebencian terhadap pakaian Mo *****, apakah ini akhirnya? Yesuan memiliki sedikit ketidakberdayaan, tetapi dia berjanji untuk menjaganya. Dia ingin membunuhnya. Janji ini terus memotivasinya untuk tumbuh dewasa. Tapi sekarang, mata Suan Ming sudah mati. Apakah ini sebuah petualangan? Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat suatu hal. Nalan Bing belum tentu benar-benar mati. Ya, Nalan Bing harus menangkap jatuhnya sebelumnya, hanya ingin memenangkan tubuh yang jatuh. Sebelum dia tinggal di sana sebentar, mungkin dia menemukan tubuh yang tepat dan dia telah memenangkan kesuksesan. Begitu dia berhasil, Akademi Bechang tubuh Putri Dekan secara alami mati. Mata Yesuan tiba-tiba menyala. Nalan Bing, yang seharusnya berhasil, telah menjadi orang lain. Tentu saja, namanya mungkin masih Nalan Bing. Mungkin untuk memikirkannya seperti ini. Ternyata itu adalah tubuh. Dalam hal ini, perintah pembunuhan mati tidak berhasil. Ternyata itu adalah mayat. Dalam kasus ini, perintah pembunuhan mati tidak berhasil. Mata Yesuan sedikit terangkat, pengejaran kematian ditandai oleh orang-orang, dan Nalan Bing mengubah tubuhnya sekarang, jadi sistem mati ketika Nalan Bing. Tentu saja, Nalan Bing dan Nalanji ini mungkin juga benar-benar mati, karena mereka tampaknya memiliki musuh. Kalau tidak, mengapa mereka harus dikawal dengan pesona? Pokoknya, sekarang Yesuan sudah tahu tujuan akhir Nalan Bing dan Nalanji. Tidak masalah jika pihak lain sudah mati. Yesuan masih hidup ketika Nalan Bing masih hidup. Tempat di mana Nalan Bing tinggal, mungkin klan rubah bayangan, yang dibangun di tepi reinkarnasi, sepertinya aku sangat dekat. Yesuan berpikir dalam benaknya, itu untuk mempercepat langkah. Meskipun Nalan Bing telah memenangkan tubuh, itu tidak berarti dia tidak dapat terus menang. Yesuan berspekulasi bahwa dia seharusnya hanya menyingkirkan tubuh manusia terlebih dahulu. Jika dia menangkap jatuhnya, dia mungkin akan memenangkan tubuh yang jatuh lagi. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa klan tersebut memiliki seorang gadis Shadow Fox yang lebih baik daripada yang jatuh, sehingga dia tidak perlu jatuh. Yesuan melemparkan langkah bayangan dan bergegas menuju cabang Shadow Fox. Bagaimanapun, dia harus menaikkan nilai pembunuhan ke batas atas. Namun, dalam perjalanannya ke cabang Shadow Fox, dia menemukan atmosfer yang sangat kuat. Hidup 7. Alis Yesuan terangkat. Dengan mata wawasan, dia dapat melihat sosok di depannya. Pada saat yang sama, sosok ini juga memiliki 6 ekor, yang tampaknya adalah patriark cabang Shadow Fox. Saya menemukan bahwa kartu giok kehidupan rusak, dan kemudian saya secara pribadi mengirimkannya. Yesuan tiba-tiba bereaksi, dan kemudian meninggalkan tempat kejadian tanpa memecah kehampaan. Patriark rubah bayangan di depannya juga memperhatikan Yesuan. Dia dicurigai saat ini,
tetapi sekarang saya dapat melihat bahwa Ye Xuan tiba-tiba pergi. Sial, dia melarikan diri. Kepala cabang Shadow Fox meraung. Dia tahu bahwa Ye Xuan membunuh keempat tetua dari 66 yang berumur panjang, meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Xuan melakukannya, tetapi intuisinya umumnya tidak salah. Sekarang, Ye Xuan melarikan diri. Ke arah mana dia ingin mengejar? Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke pegunungan Tianyuan dan kemudian pergi ke tanah terdekat untuk membiarkan lebih banyak pembunuh. Namun, 5 menit setelah dia pergi, pintu kehampaan dibuka lagi, dan kemudian Megatron dibor dari pintu kehampaan. Setelah melihat-lihat selama 4 minggu, Ye Xuan keluar dari pintu kehampaan. Dia memiliki umur panjang dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya sekarang, tetapi dia dapat pergi ke cabang Shadow Fox untuk membuat suara. Saat ini, dia melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, ketika kepala keluarga cabang rubah bayangan hendak tiba di pegunungan Tianyuan, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ye Xuan memiliki kemampuan untuk meninggalkan udara, mungkin, dan kemampuan untuk kembali dari udara. Sekarang kepala keluarga cabang rubah bayangan tidak memiliki kekuatan tempur 6 pertarungan yang berumur panjang. Jika Ye Xuan membunuh semuanya, seluruh cabang itu berbahaya. Tidak bagus. Kepala keluarga cabang rubah bayangan diam-diam bodoh, dan segera berbalik dan pergi. Meskipun kecepatannya cepat, tetapi Ye Xuan pergi lebih awal darinya. Apakah dia dapat mengejar Ye Xuan masih menjadi masalah. Ye Xuan melemparkan langkah bayangan, kecepatannya cepat untuk menghancurkan meja, dan segera, dia tiba di keluarga cabang rubah bayangan. Banyak orang kuat berumur panjang. Ye Xuan melihat sekilas, setidaknya ada 2.000 orang di orang kuat berumur panjang, dan ada keluarga besar yang menutupi. Namun, keempat tetua yang meninggal sebelumnya digeledah oleh Ye Xuan satu persatu. Dan kepala cabang rubah bayangan hanya melihatnya sendiri, jadi di cabang rubah bayangan ini, paling banyak, itu adalah Master 5 tingkat yang berumur panjang. Sederhananya, tidak ada yang bisa menghentikan Ye Xuan. Tanah, Megatron, pohon-pohon tua, pergi. Ye Xuan memanggil ketiganya, dan kemudian mengangkat kakinya ke arah cabang rubah bayangan. Mereka belum dekat, dan seseorang telah menemukan mereka. Keempatnya. Setelah penjaga cabang rubah bayangan melihat Ye Xuan 4, sosok itu tidak bisa menahan gemetar. Potret Ye Xuan telah tersebar di seluruh cabang, dan bahkan pasukan lain mungkin memilikinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Cepat, tolong beritahu para tetua. 2 orang dewasa mencari seseorang untuk mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Penjaga itu tiba-tiba berteriak. Suara itu masuk ke cabang rubah bayangan, yang tiba-tiba menarik perhatian 5 tetua yang berumur panjang. Ada total 6 tetua di 6 lantai yang berumur panjang. 2 pengawal telah meninggalkan Kalajengking Suci, dan 4 yang tersisa dibunuh oleh Ye Xuan. Namun, ada beberapa tetua berusia 5 tahun yang berumur panjang yang duduk di cabang. Setelah mereka mendengar suara itu, mereka juga langsung mencabutnya. Selain itu, ada sejumlah besar orang rubah bayangan yang berumur panjang. Banyak, ada ratusan. Ye Xuan menggunakan mata wawasan untuk menyapu. Ratusan sosok ini semuanya berumur 3 atau lebih. Ketika begitu banyak orang bertambah, mereka akan mendapatkan 1 atau 2 berumur 6. Tapi bagaimana dengan ini? Ayo jatuh, hati-hati dengan pesona mereka. Ye Xuan mengingatkan, Tuan Muda, yakinlah, bahkan jika mereka menggunakan mata kolektif, mereka tidak berpengaruh padaku. Dikatakan juga bahwa dia telah mengalami 3 transformasi, dan sekarang menjadi negara ekor 9. Meskipun rubah bayangan ini adalah darah rubah yang baik, tetapi dibandingkan dengan rubah Tianhu, itu jauh lebih buruk. Saya khawatir ketika rambut ekor emas yang sudah lama tidak digunakan keluar, banyak orang telah ditekan oleh penindasan. Namun, rambut ekor emas ini, tidak ada yang bisa dilakukan atau tidak untuk diekspos. Itu benar-benar tempat yang tidak bersalah untuk menerobos sepatu besi. Itu semua yang tidak perlu Anda lakukan dengan keras. Anda sebenarnya berinvestasi di internet. Seorang lelaki tua berumur 5 tahun yang kuat keluar, bersinar dalam cahaya, dan memakan sepasang Anda. Benarkah? Mulut Ye Xuan sedikit miring, mengepalkan pedang merah di tangannya, dan menutup matanya lagi. Dia siap untuk pertarungan besar. Dia adalah 3 kali lipat berumur panjang, dan jatuhnya adalah 4 kali lipat berumur panjang. Pohon tua dan Megatron tidak dapat bernapas. Yang pertama adalah berumur 4 tahun berumur panjang,
dan yang terakhir adalah 5 kali lipat berumur panjang. Tim seperti itu sama sekali tidak ada di kamp Shadow Fox. Namun, kekuatan mereka tidak dapat dihitung secara normal. Pergi, tangkap gadis kecil itu, seperti untuk yang lain, bunuh yang tidak bersalah. Lelaki tua berumur 5 kali lipat ini memberi perintah kepada beberapa tuan berumur 4 tahun di belakangnya. Patriark tidak ada di sana, jadi sekarang cabang ini mendengarkannya, dan bahkan jika Patriark masih di cabang, dia juga memiliki suara yang merdu. Karena, dia adalah ayah dari Patriark cabang rubah bayangan. Saat ini, ada 4 berumur panjang Master 4 tingkat bergegas ke Yesuan, hanya satu orang-orang di cabang-cabang rubah bayangan ini. Saya khawatir saya masih tidak tahu bahwa Yesuan telah membunuh 4 tetua berusia 6 tahun yang berumur panjang. Jika tidak, seluruh suku akan panik, alih-alih mengirim sampah berumur panjang untuk menemukan Yesuan. Melihat 4 tuan yang bergegas ke arahnya, mulut Yesuan sedikit miring, berbisik, "Satu orang, bunuh." Ketika kata-kata pembunuhan jatuh, mereka bergegas. Keluar, pembunuhan pecah. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Bahkan jika Anda dapat dengan mudah saling membunuh, Yesuan masih menggunakan serangan yang kuat. Di sisi lain, tidak perlu menggunakan reinkarnasi dari 9 kilatan. Adapun pohon tua dan Megatron, itu melawan keduanya yang lain. Dalam keadaan tingkat yang sama, baik pohon tua maupun Megatron lebih kuat dari pihak lain, apalagi ranah Megatron, yang lebih tinggi dari yang lain. Oh, suara renyah menyebar, Megatron 5 kali lipat yang berumur panjang langsung menusuk jantung musuh. Pohon itu tidak lemah, dan ketika tinju kanan dihempaskan, seluruh lengan kanan berubah menjadi cabang yang tebal, dan dada musuh ditembus. Keluarga Shadow Fox yang lemah. 4 pemain kuat berumur panjang dibunuh oleh Yesuan. Adegan ini jatuh ke mata semua orang di cabang Shadow Fox, yang membuat mereka terkejut. Tidak menunggu mereka bereaksi, Yesuan menjadi kasar, bunuh. Di belakang, Patriark cabang 7 segmen berumur panjang bergegas kembali, jadi Yesuan harus mempercepat langkahnya. Selama nilai pembunuhan mencapai batas atas, maka dia akan langsung diubah menjadi titik telan, dan kemudian langsung menerobos ke 4 berumur panjang. Pada saat itu, keempat pria itu menjara seluruh keluarga cabang Shadow Fox. 4 orang, pilih seluruh kelompok etnis. Gila, bunuh 3, tangkap rubah kecil. Tetua yang dipimpin berteriak. Pertarungan besar terjadi. Karena wilayah orang-orang ini tidak tinggi, Yesuan tidak siap untuk menggunakan pesta pembunuhan, hanya perlu menggunakan serangan biasa. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sesungguhnya tak tertandingi. Seekor naga emas menyapu dan langsung merenggut nyawa lebih dari selusin orang. Serangannya, tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat diambil dengan aman, kecuali kehidupan yang terbakar memperkuat kemarahan. Di sisi lain, musim gugur juga berubah menjadi pita, terus bergerak melalui kerumunan, dimanapun ada, akan ada kepala yang terbang. Adapun Megatron, itu juga yang sulit. Dia tidak memiliki darah kematian, tidak ada yang bisa membunuhnya, bahkan mereka yang berumur panjang 5 orang kuat. Meskipun kekuatan lama pohon itu sedikit lebih buruk, masih berguna untuk berurusan dengan mereka yang lemah. Hanya dalam beberapa detik, kamp cabang Shadow Fox telah mati dan terluka. Beberapa pembangkit tenaga listrik 5 yang berumur panjang itu tidak punya pilihan selain mengambil mereka. Sialan, Patriark tidak ada di sana, 2 tetua yang tersisa mengawal 2 orang dewasa untuk pergi. Seorang pria kuat 5 yang berumur panjang mengerutkan kening. Tanpa diduga, keluarga rubah bayangan, bahkan oleh 4 orang. Tidak, hanya ada 1 orang, Yesuan 4, hanya Yesuan yang manusia. Manusia, rubah, dan orang-orang iblis juga memiliki senjata. Sebuah keluarga telah dicekik oleh 4 orang, dan sepasang akan segera dihancurkan. Namun, tepat ketika sekelompok orang menunjukkan ekspresi putus asa, langit tiba-tiba memetik 2 sosok. Itu adalah Tetua Nalanyang dan Tetua Nalanyao. Ketika kata-kata itu keluar, mata semua orang berbinar. Nalanyang dan Nalanyao ini adalah 2 tetua 6 usia berumur panjang yang mengawal mata misterius itu. Mereka kembali, maka Yesuan pasti akan mati. Pada titik ini, Yesuan telah memperhatikan mereka, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Dia juga takut bahwa pembunuhan ini tidak cukup. Saya tidak berharap untuk memiliki 2 manfaat 6 jenis kelamin yang berumur panjang. Ini tepat. Megatron, Bladestorm. Saat ini, Yesuan memberi perintah kepada Megatron,
dan pada saat yang sama, dia juga membuka pesta pembunuhan. Badai dan hujan berdarah tiba-tiba meledak. Megatron 5 kali lipat yang berumur panjang, bahkan setelah badai pedang, bahkan pembangkit tenaga listrik 6 kuat yang terkuat dapat membunuh, ditambah pesta pembunuhan untuk meningkatkannya, bahkan jika Patriark Cabang Rubah Bayangan kembali, saya khawatir pertempuran tidak akan terjadi. Pesta pembunuhan dibuka, dan dengan peningkatan jumlah orang yang terbunuh, peningkatan Yesuan juga meningkat. Pesta pembunuhan tidak dapat meningkatkan kekuatan Megatron, tetapi dapat meningkatkan kekuatan badai pedang. Dalam sekejap mata, pesta pembunuhan naik hingga 50%, dan kekuatan badai pedang juga meningkat hingga 50%. Pada titik ini, kedua sosok itu telah tersapu. Lancang, berhenti. Kedua pembangkit tenaga listrik 6 kuat yang berumur panjang ini telah mabuk dengan keras, tetapi pada saat ini, Yesuan telah membunuh lelaki tua yang sedang memimpin, yaitu, ayah dari Patriark Cabang Rubah Bayangan. Tidak hanya itu, tetapi beberapa tetua dengan tetua 5 lipat yang berumur panjang tidak mati di bawah badai pedang, tetapi terbunuh oleh kejatuhan. Peningkatan dalam pesta pembunuhan telah berlipat ganda. Pergi, bunuh keduanya. Yesuan sekali lagi memberi perintah kepada Megatron. Bukan masalah untuk meningkatkan kekuatan badai pedang dan menghadapi dua pembangkit tenaga listrik 6 yang berumur panjang. Bagaimanapun, Megatron adalah 5 kali lipat yang berumur panjang, dan ada garis keturunan lain yang tidak mati. Sekarang badai pedang tidak mudah diguncang. Selain itu, ada Yesuan dan Falling Support. Kedua orang ini, saya khawatir mereka dapat hidup selama 3 detik. Serangan yang kuat, Base Hui Tianshui. Nalan yang berkedip dan langsung memadatkan air hitam. Adik laki-lakinya, Nalan Yao, berdiri di belakangnya dan mengumpulkan mata yang glamor di kepalanya. Namun, mata yang mempesona ini tidak berguna bagi Yesuan dengan mata tertutup, dan tidak berguna untuk jatuh. Megatron bahkan tidak memiliki mata, dan itu tidak berguna. Adapun pohon tua, panjangnya hanya 4 kali lipat, kekuatannya terlalu lemah, dan tidak ada pesona. Oleh karena itu, mata yang mempesona ini berwarna putih. Air surgawi utara, Nalan Yao muram dan menggunakan trik yang sama. Hei, 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 tetesan air hitam ini meledak seperti bola meriam, dan badai pedang melawan badai. Kekuatan jurus ini memang sangat kuat, tetapi setelah pedang darah tertusuk oleh air hitam, itu adalah perbaikan cepat. Jangan lupa, Megatron memiliki darah tanpa kematian. Apa? Kedua bersaudara itu terkejut dan harus mengangkat tangan untuk menyerang. Tetapi pada saat ini, seekor naga emas besar memimpin. Pembunuhan pecah. Naga api sungguhan tidak ada bandingannya. Kedua bersaudara itu merasakan pertahanan yang luar biasa dan pasif dari jurus ini, tetapi pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih banyak air di sekitar utara. Tidak bagus. Nalanyang muram dan menukik dengan cepat, tetapi adik laki-lakinya malu. Puff-puff. Kali ini, Yesuan bahkan tidak menggunakan tian dan beku. Tetesan air hitam Bei Sui Tianshui sendiri menembak Nalan Yao ke dalam saringan. Kepalanya bahkan puluhan, dan sulit untuk mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah mendengar perintah sistem ini, Yesuan melirik tanpa sadar dan menemukan bahwa nilai pembunuhan masih sedikit lebih buruk sebelum dapat dinaikkan ke batas atas. Meskipun Nalan Lanyang lolos, dia lolos dari jantung Megatron. Kelompok pedang darah melesat lewat, dan Nalanyang ini juga terbunuh oleh pedang darah yang tak terhitung jumlahnya. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas, apakah itu diubah menjadi titik telan kecil? Mendengar ini, ledakan ganda Yesuan menembak dua orang yang cemerlang. Nilai pembunuhan akhirnya dinaikkan ke batas atas. Tidak perlu dikatakan, ini secara alami harus ditukar. Jika tidak, dia masih melakukan 3 hal dalam umur panjang. Hei, nilai pembunuhan dihapus, tuan rumah mendapat sedikit telan. Suara sistem lainnya, Yesuan melihat panel dan menemukan bahwa titik telan telah mencapai 4 poin. 2 poin lagi, Anda dapat mengintegrasikan darah fisik. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya berumur panjang 4. Hei, Megatron berhasil menerobos, dan saat ini adalah 6 orang yang berumur panjang. Saat ini, Yesuan melahap harta karun surga dan bumi yang terkumpul, menerobos keempat habitat Changsheng. Saat ini, di cabang Shadow Fox, hanya ada beberapa lusin orang kuat berumur panjang. Sisanya semuanya adalah tingkat nirwana, dan mereka rentan.
Yesuan tidak memerintahkan Megatron untuk berhenti membunuh. Ini adalah dunia yang kuat dihormati. Karena cabang Shadow Fox ini sudah mati, maka Yesuan tidak perlu berbelas kasih. Segera, sisa orang kuat berumur panjang, yaitu, semuanya dipanen oleh Yesuan, tersisa satu. Adapun orang-orang lainnya, Yesuan terlalu malas untuk memperhatikan. Iblis, dia adalah iblis, dan membunuh kita begitu banyak orang. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan berumur panjang, dan semuanya mati. Apakah dia benar-benar hanya 3 orang berumur panjang? Tidak, napasnya telah melonjak dan seharusnya berhasil menerobos. Shadow Fox dari level Niche Group itu menatap Yesuan dengan tatapan cemburu. Begitu waktunya tiba, badai pedang Megatron juga berhenti. Tidak hanya itu, peningkatan pesta pembunuhan juga menghilang. Sekarang, Yesuan ada di sini, diam-diam menunggu Patriark cabang Shadow Fox kembali. Melihat bahwa Yesuan tidak lagi turun tangan, mereka yang berada di Nirwana juga merasa lega. Jika Yesuan marah, grup ini mungkin akan hancur. Anda tahu, ada hampir 100.000 orang di sini. Namun, Yesuan tidak bersikap brutal sampai sejauh itu. Iblis ini masih belum pergi, apakah dia menunggu Patriark kembali? Hei, Patriark adalah 7 berat yang berumur panjang, dan dia bisa membunuhnya dengan tamparan. Hei, berbisik, jangan didengar, atau ketika Patriark kembali, kita semua menjadi tubuh yang dingin. Setelah kelompok rubah bayangan pensiun jauh, mereka berbisik di sana. Segera, 10 menit kemudian, itu adalah sosok yang menyapu dari langit. Orang ini adalah pemimpin cabang rubah bayangan Nalan, 7 yang berumur panjang. Dia sudah bereaksi sebelumnya, tetapi dia masih mengambil langkah lambat. Ketika dia kembali, dia melihat darah mengalir ke sungai. Meskipun tidak ada tubuh, bau darah keluar, membuktikan bahwa banyak orang telah meninggal sebelumnya. Aku takut, itu adalah penguasa cabang rubah bayangan. Putong, memikirkan hal ini, hati Nalan adalah tamparan di wajah. Kau membunuh mereka, Nalan tidak dekat, itu adalah jalan yang keras. Kau terlambat, suara Yesuan jatuh ke telinga Nalande. Pada saat ini, Nalande baru saja kembali dan berdiri di hadapan Yesuan. Patriark, kau akhirnya kembali. Patriark, balas dendam untuk suku-suku, semua orang di level umur panjang dibunuh olehnya. Kedua tetua, Nalan Yang dan Nalan Yao, yang baru saja kembali, juga sudah mati. Para patriark berhati-hati bahwa mereka menyergap, dan tidak tahu harus kemana. Orang-orang dari keluarga Shadow Fox berteriak. Putong, mendengar ini, hati Nalande berkedut lagi. Salah satu orang yang berumur panjang, tidak ada yang tersisa. Nalanyang dan Nalan Yao juga merupakan pemain terkuat di Changsheng, bagaimana mereka bisa mati? Catatan semacam ini, bahkan jika dia takut, tidak bisa melakukannya. Yesuan, ada apa? Tidak ada lagi omong kosong. Karena kau ditahan oleh kehidupan Lan dan Nalanji, kau harus bersiap. Untuk kematian, Yesuan keluar dengan pedang merah. Pada saat yang sama, ada terobosan dalam Megatron 6 hari yang berumur panjang. Aku Nalan bersumpah bahwa hari ini aku akan kehabisan nyawa jika aku kehabisan nyawa. Nalander berkata sambil menyeringai. Denganmu, aku tidak akan memberitahumu, putra bungsumu juga ada di tanganku. Yesuan menjawab dengan santai. Apa? Kalimat ini mengejutkan Nalan. Dia hanya seorang putra hari itu, benar-benar dibunuh oleh Yesuan. Kau, sialan. Nalander sangat marah sehingga dia mengambil pedang dan bergegas menuju Yesuan. Bagus untuk datang. Cahaya Yesuan menyala, dan mengangkat tangannya adalah pukulan. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Booming. 2 tabrakan gas nyata yang berbeda tiba-tiba memicu 10.000 lapisan gelombang udara. Meskipun Yesuan hanyalah seorang pendekar pedang 4 tingkat yang berumur panjang, kekuatannya melampaui orang-orang biasa, jadi Nalan tidak mempedulikannya. Ia mulai terbakar selama 20 tahun. Namun, serangannya sebenarnya hanya setara dengan Yesuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, sepertinya patriarkmu tidak terlalu baik. Mulut Yesuan sedikit miring. Pesona, mata Nalander membelalak, tetapi sebelum ia berubah menjadi merah muda, Yesuan tiba-tiba menutup matanya. Bahkan tanpa mata, Yesuan dapat bertarung dengan baik, dan Megatron masih dapat berbagi penglihatannya. Ia sama sekali tidak memiliki pengaruh. Namun, Nalan tidak tahu, ia merasa bahwa Yesuan,
yang hanya mengandalkan pertempuran spiritual, pasti akan kehilangan banyak kekuatan tempur. Air surgawi utara. Nalande menggunakan kekuatan kemarahan dan Vientien untuk mengembun, dan di depannya mengumpulkan banyak sekali tetesan air hitam, dan kemudian meledakkannya ke Ye Xuan. Gerakan ini, Ye Xuan melihat lebih banyak, juga menggunakan Tian Sui Ming Utara untuk melawan. Dia ini sama dengan ekspresi orang lain, dan itu sangat aneh. Dalam keadaan normal, selama Ye Xuan menggunakan trik ini, pihak lain akan terbiasa menggunakan baju besi Tian Sui Ming Utara. Namun, Nalan ini tidak melakukannya. Berikan padaku di sana. Nalande menggunakan kejutan yang menyebalkan, dan tetesan air hitam yang dibentuk oleh Ye Xuan tiba-tiba melesat ke arah Ye Xuan. Melihat situasinya, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, sedikit yang bisa ditanggung. Sangat disayangkan bahwa dia sudah memasang jebakan sebelum Nalander datang. Hei, tiba-tiba, Ye Xuan membuka pintu ke kehampaan dan melindungi Ye Xuan. Sebagian besar tetesan air hitam ini telah memasuki pintu kehampaan ini. Ujung lain dari gerbang neter ada di belakang Nalan. Apa? Mendengar suara siulan dari belakangnya, tubuh Nalan bergetar, dan dia tidak berbalik, langsung membakar nyawanya untuk memperkuat kemarahan, dan kemudian memadatkan satu set baju perang Beiming Tiansui. Gelombang serangan tetesan air hitam ini, beberapa adalah miliknya sendiri, dan beberapa adalah Ye Xuan yang dipadatkan. Anda tahu, Ye Xuan sedang mengambil tiandan yang beku. Puff-puff, tetesan air hitam milik Nalan sendiri dengan mudah dipecahkan olehnya, tetapi tetesan air hitam yang dipadatkan oleh Ye Xuan tidak biasa. Hei, 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 serangkaian suara renyah menyebar, dan set baju besi Beiming Tiansui di Nalan ini langsung membeku. Untungnya, dia sendiri tidak menderita cedera apapun. Hanya saja, aksinya disegel, seperti hantaman. Setelah melihatnya, Ye Xuan dengan cepat memanggil jatuhnya. Kembali 9 kilatan, jatuhnya mulai berakselerasi. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengandalkan mata Vientien, dan telah mengumpulkan banyak tetesan air hitam di sekitar Nalan. Hei, 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 itu adalah serangkaian serangan lain, dan baju besi kristal es Nalander bahkan lebih tebal. Siklusnya 9 kilatan, kilatan keempat. Jatuhnya berubah menjadi aliran emas, melewati pintu kehampaan. Nalan terjebak dalam pertempuran utara, dan berusaha menghancurkan belenggu. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menggunakan kekuatan Vientien untuk membongkar baju besinya. Tepat saat Nalander terkejut, kilatan kelima jatuh datang. Oh, Nalander belum bereaksi, kepalanya telah terlempar, tetapi kesadaran otaknya belum hilang, dia melihat sekelompok orangnya. Pada saat yang sama, sekelompok orang juga menatapnya dengan bodoh. Dalam pikiran cabang Shadow Fox, Nalande yang paling kuat dibunuh oleh orang-orang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Tidak ada gelombang di wajah Ye Xuan, dan dia memanfaatkan tubuh dan rampasan Nalan. Meskipun Nalander lolos dari malapetaka, dia tidak dapat melarikan diri dari perampokan kedua. Pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri. Jika Anda tidak menggunakan Bei Sui Tiansui Battle Gear, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup bersama Ye Xuan. Sayang sekali mereka semua sudah mati. Setelah kematian Nalan, Ye Xuan juga mencari mayat Nalan di tempat. Kemudian, saya membawa keluarga Shadow Fox ini untuk berkunjung lagi untuk melihat apakah ada cincin tersembunyi. Kemudian, dia pergi, meninggalkan sekelompok orang Shadow Fox yang bahkan tidak memiliki habitat. Selanjutnya, Ye Xuan pergi ke klan Shadow Fox, yaitu keluarga Nalan Bing dan Nalanji. Akhirnya, dia sekarang berhadapan dengan mata Xuan Ming. Saya tidak tahu, apa itu ranah mata Xuan Ming. Dari cabang rubah bayangan ke klan, masih ada jarak, bahkan jika Ye Xuan berada di jalan, butuh 3 hari. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan terus merencanakan dalam hatinya. Sekarang aku punya 4 poin untuk ditelan. Jika ada 2 poin lagi, kedua fisik itu bisa menyatu. Pada saat itu, akan ada metamorfosis darah, dan kekuatan tempurku akan sangat meningkat. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, titik menelan 2 poin bukanlah angka yang kecil, tetapi jika kamu mendaur ulang keterampilanmu, kamu bisa mendapatkannya bersama-sama. Namun, keterampilan ini lebih praktis, dan Ye Xuan enggan. Badai pedang bisa saja ditukar dengan 2 poin menelan, tetapi Megatron sekarang naik sangat cepat, ditambah darah mayat hidup, kekuatan badai pedang tidak kecil. Selain itu,
ada ruang untuk peningkatan dalam badai pedang. Daur ulang. Yesuan berpikir dalam hatinya, jika kamu benar-benar ingin mendaur ulang keterampilan pembiakan lama Shenmu Yinsu dapat diubah menjadi titik menelan. Namun, itu masih sedikit titik menelan. Tapi, coba lihat dulu, mungkin ada binatang menelan di jalan. Yesuan memutuskan untuk melepaskannya terlebih dahulu, lagi pula, dia tidak terburu-buru sekarang, lagi pula, dinasti Song dan penguasa Song telah diselamatkan, dia dapat memperlambat ritme. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Hidup tidak dapat digunakan untuk menukar poin menelan. Sebelum sistem menembus 3 kali lipat umur panjang, itu diminta sekali. Tetapi pada saat itu, Yesuan merasa bahwa jika dia menukar hidupnya, dia tidak akan diasuransikan, jadi dia akan melepaskannya. Baru pada saat ini dia mengingat masalah ini. Dia memiliki umur panjang dan memiliki rentang hidup lebih dari 1.700 tahun. Bahkan jika dia menukar 500 tahun yang lalu, dia masih memiliki rentang hidup lebih dari 1.200 tahun. Pertukaran poin menelan kedua membutuhkan 1.000 tahun. Harapan hidup, jadi dia masih bisa hidup selama lebih dari 200 tahun. Haha, 6 poin untuk ditelan, cukup. Yesuan tiba-tiba tertawa. Saat ini, dia menebusnya. Hei, tuan rumah telah menghabiskan 1.000 tahun hidup dan mendapat sedikit titik telan. Hei, keterampilan berkembang biak dan mendaur ulang dengan sukses, dan tuan rumah mendapat sedikit titik telan. 2 perintah sistem berturut-turut berbunyi, Yesuan tanpa sadar melirik panel. Titik telan telah mencapai 6 poin. Cukup, coba kulihat, darah kuat macam apa yang akan lahir ketika darah para dewa dan darah binatang buas bergabung. Yesuan sangat ingin tahu di dalam hatinya. Hei, darah para dewa dan darah binatang buas menyatu. Butuh 6 poin untuk menelan, apakah sudah terkonfirmasi? Sistem meminta. Mendengar ini, Yesuan tidak ingin menjawab, konfirmasi. Hei, darah mulai menyatu. Hei, kemajuan fusi darah adalah 10%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 20%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 80%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 90%. Segera, kemajuan fusi darah telah meningkat menjadi 90%. Hei, kemajuan fusi darah adalah 100%. Hei, darah berhasil. Apakah tuan rumah memperoleh darah unicorn peri? Apakah itu segera terintegrasi? Unicorn peri. Ketika Yesuan mendengar nama itu, darah di dalam tubuh tiba-tiba mendidih. Kirin, ternyata itu adalah darah Kirin. Kirin, tetapi binatang buas tradisional Tiongkok, unicorn dihuni, pasti ada keberuntungan. Unicorn umum adalah tunggangan para dewa, tampaknya kali ini, mendapat darah yang baik. Mata Yesuan berbinar-binar, dan segera menjawab dalam benaknya, ya. Hei, darah kilin surgawi berhasil. Ketika perintah sistem berbunyi, Yesuan merasa tubuhnya berbeda. Pada saat yang sama, punggungnya masih terasa sedikit terbakar. Dia segera melepaskan Vol dan Megatron keluar dan melihat bahwa pakaian di punggungnya terbakar dan ada tato. Wow, apa binatang surgawi ini? Sangat tampan. Vol tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Melalui penglihatan bersama Megatron, Yesuan juga melihat tampilan tato ini. Tato Kirin, tato Kirin. Yesuan mengernyit. Kali ini, banteng membuat masalah besar. Darah, masih akan ada tato, yang baru pertama kali dilihatnya. Saat ini, dia mulai melihat darah unicorn peri ini. Darah surgawi mata peri adalah darah baru dari darah para dewa dan darah binatang buas. Darah ini mengandung sebagian besar keterampilan dari 2 pembuluh darah. Mata para dewa mata sedikit berubah, namanya telah berubah, tetapi efeknya masih sama. Tetapi kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Yesuan mengerutkan kening dan mengubah nama-nama ini kembali ke aslinya, mata wawasan, mata persepsi, mata jiwa, mata abadi, mata kehampaan. Namun, mata kehancuran dan mata kemuliaan menghilang, dan fusi menjadi unicorn. Unicorn adalah kombinasi dari mata kemuliaan dan mata kehancuran. Unicorn ini sangat sombong, dan dapat membakar efek dunia. Ini sebenarnya adalah efek dekomposisi dari mata ledakan. Selain itu, unicorn yang menyebalkan ini juga meningkatkan kekuatan ketahanan api dan serangan api Yesuan, dan sama dengan kelahiran kembali darah mayat hidup. Selain Kilin Zenki tingkat lanjut dan tingkat lanjut abadi ini, ada 3 rute tingkat lanjut,
satu adalah tubuh Qilin, satu adalah Qilin Weiwei, dan yang terakhir adalah Qilin. Tubuh Qilin adalah kekuatan dan kelincahan darah Dewa Binatang. Awalnya 11 tingkat lanjut, dan ditingkatkan menjadi 12 kali dengan integrasi darah. Qilin Weiwei, yang mencakup atribut lengkap hewan peliharaan, tingkat pertumbuhan hewan peliharaan, perluasan hewan peliharaan, dan efek serangan pada binatang buas dan pendapatan melahap mayat hewan, 10 kali tingkat lanjut awal. Adapun Unicorn Drop terakhir, itu adalah keterampilan aktif. Setelah ditampilkan, itu akan memanggil Unicorn untuk bertarung. Ini adalah gerakan yang sangat kuat. Namun, Unicorn ini tidak memiliki waktu pendinginan, dan tidak dapat dipulihkan dari waktu ke waktu setelah setiap penggunaan. Itu harus ditelan oleh tubuh binatang buas dan binatang buas untuk pulih. Selain itu, sejauh Unicorn tingkat lanjut jatuh, tampaknya hanya satu kuku Unicorn yang dapat dipanggil, dan seluruh Unicorn dapat dipanggil di masa mendatang. Ada 5 kemajuan dalam darah Unicorn mata peri, yaitu, mata peri, Unicorn, 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 dan Unicorn. Setelah membacanya, Ye Xuan juga merasa bahwa titik menelan 6 poin itu sepadan. Jangan katakan bahwa semua kemampuan mata ditingkatkan. Unicorn sangat kuat sehingga membuat serangan api dan perlawanan meningkat lagi. Ia juga memiliki pembakaran yang lebih kuat daripada mata kehancuran dan mata kemuliaan. Efek dunia. Selain itu, kekuatan dan kelincahan meningkat 10%, atribut hewan peliharaan, tingkat pertumbuhan, perluasan hewan peliharaan, serangan binatang buas, dan perolehan melahap juga meningkat 20%, dan yang terpenting, kartu baru juga ditambahkan, Kirin. Singkatnya, Ye Xuan sangat puas dengan darah peri Qilin yang diperoleh setelah fusi darah. Ini hanyalah fusi fisik dan darah. Saya tidak tahu seberapa kuatnya setelah darah Dewa Pedang dan darah para dewa bergabung. Kekuatanku saat ini, bahkan jika aku tidak membutuhkan trik, aku khawatir aku dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik 7 yang kuat. Keyakinan Ye Xuan luar biasa. Kemarahan di tubuhnya juga telah berubah, lebih kuat dari sebelumnya, dan itu juga memiliki efeknya sendiri. Darah Phoenix mayat hidup, darah Qilin surgawi, naga pembakar sejati, dan Tiandan yang terbakar, yang membuat serangan api Ye Xuan mencapai titik yang sangat mengerikan. Ada juga Unicorn Drop, meskipun sekarang hanya satu sekop yang bisa dipanggil, tetapi itu adalah kuku Kirin, dan satu kaki pasti akan membunuh orang kuat 7 berat yang kuat. Tuan kecil, aku merasa bahwa darah di tubuhmu telah berubah. Datanglah ke darah, biarkan aku mencicipinya. Pohon itu penuh dengan mata dan berkata, tidak masalah. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, yaitu, untuk menyimpan sebagian darah barunya, dan kemudian memberikannya kepada pohon tua. Namun, setelah pohon itu tua, meminumnya. Bagaimana situasinya? Di ruang penanaman, pohon itu langsung dibakar oleh darah Unicorn yang ganas, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Hei! Prajurit iblis sudah mati. Hei, prajurit iblis dibangkitkan. Hei, prajurit pohon ajaib telah berubah, dan perbedaannya telah menjadi roh abu. Nada perintah sistem, sehingga Ye Xuan terkejut. Pohon tua, bahkan setelah meminum darah Unicorn, berubah. Di ruang penanaman, tubuh pohon tua itu berkumpul kembali. Awalnya tubuhnya adalah pohon, namun, setelah meminum darah Unicorn, tubuhnya terbakar habis. Pada akhirnya, perbedaannya menjadi makhluk yang disebut roh abu. Ye Xuan segera memasukkan hatinya ke dalam ruang penanaman. Saya melihat bahwa pohon itu sudah berubah menjadi api humanoid. Darah Kirin terlalu sombong, dan pohon tua itu terbakar sampai mati. Namun, setelah pohon itu dirampok, ia terlahir kembali dan berubah. Ada juga atribut api dalam darah burung Phoenix mayat hidup, tetapi pohon itu baik-baik saja untuk diminum, dan sekarang meminum darah Unicorn, ia telah berubah. Saya khawatir, ini adalah efek dari kombinasi darah mayat hidup dan darah Unicorn surgawi. Kakek, bagaimana perasaanmu? Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Apiku terbentuk dari darah burung Phoenix yang tidak mati dan api Unicorn peri ini. Sangat kuat, pohon tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat yang sama, dia juga berubah menjadi bentuk manusia. Prajurit iblis asli berubah menjadi bentuk manusia, di bawah kulitnya masih kayu mati, tetapi sekarang, di bawah kulitnya ada api yang tak berujung. Pada dasarnya, ada perbedaan. Sebelumnya dia takut api, dan sekarang dia adalah api,
lalu dia takut air. Hei, harta ajaib kayu itu berubah menjadi senjata ajaib untuk membakar langit. Mendengar ini, Ye Xuan tanpa sadar menyapu atribut lama pohon itu. Kabel yang, tudung api, sisa api. Ye Xuan bermeditasi di dalam hatinya, ketiga keterampilan ini, baru setelah pohon itu berubah. Reaksi pertama setelah melihat ketiga keterampilan ini adalah mendapatkan. Sebelumnya keterampilan lama pohon itu didaur ulang olehnya, dan sekarang ada 3 lagi setelah perubahan, menghasilkan putih. Kabel yang ini adalah keterampilan kontrol yang menggunakan api untuk mengunci lawan dan membatasi gerakan. Tudung api adalah lapisan penghalang api di luar tubuh yang dapat menyerap serangan dan kemudian meletus. Adapun sisa api, dimungkinkan untuk membuat avatar api di kejauhan, dan kemudian pohon dapat diganti dengan api ini dalam sekejap, dan kemudian menyerang musuh. Api ini pada dasarnya sulit dihancurkan, dan hampir sempurna dengan darah mayat hidup. Yang terpenting, sisa-sisa dari ketiga keterampilan ini ternyata merupakan keterampilan tanpa pendinginan. Artinya, pohon dapat menggunakan sisa api ini di masa mendatang, dan serangan seperti metamorfosis akan mengerikan ke langit. Adapun kabel yang dan tudung api, pendinginannya adalah 1 hari. Baiklah, bagaimana pohon tua dan aku menandatangani kontrak pertumbuhan bersama. Pada saat ini, Ye Xuan menemukan ini. Sebelum Megatron menandatangani kontrak pertumbuhan bersama dengannya, tetapi sekarang, pohon telah ditandatangani setelah perubahan, yang merupakan hal yang baik. Ramuan itu adalah harta surga, properti api, harta karun, atau bahkan mayat. Ye Xuan terkejut. Megatron hanya bisa mengandalkan melahap biji dan senjata. Ini lebih mudah bagi Ye Xuan, tetapi sangat bagus bagi pohon tua untuk menerobos begitu banyak saluran. Namun, Ye Xuan melihat batasan di belakang, dan alam pohon tua tidak bisa lebih tinggi dari level ketiganya. Ye Xuan sekarang adalah orang berumur panjang 4 kali lipat. Artinya, puncak pohon tua adalah 7 kali lipat berumur panjang. Selain kontrak tingkat jaminan sebelumnya, alam pohon tua hanya akan menjadi 4 hingga 7 habitat berat. Meskipun terbatas, itu masih bagus. Ye Xuan berkata bahwa dia sangat puas, karena Megatron tampaknya tidak melampaui level ketiganya. Secara umum, kali ini menghasilkan keuntungan besar. Karena darah kilin akan memiliki efek seperti itu, Ye Xuan juga dapat menghasilkan beberapa, biarkan Megatron mencobanya. Sayangnya, Megatron tidak memiliki efek. Hal yang sama berlaku untuk jatuh. Bahkan setelah jatuh dalam darah unicorn, darah katak dalam tubuh ditekan. Untungnya, dia segera mengeluarkan darah unicorn, jika tidak, itu akan menjadi tragedi. Ayo, Megatron, datang dan bermainlah dengan yang lama. Perang pohon tua itu sangat menakjubkan. Kali ini dia berubah pikiran, dan wilayahnya juga telah dinaikkan sekali. Dia telah mencapai lingkungan berumur panjang 5 kali lipat, tetapi dia tidak takut dengan Megatron berumur panjang 6 hari. Di ruang penanaman, pertempuran besar terjadi. Namun, keduanya memiliki darah mayat hidup, dan Megatron tidak mati, pohon tua tidak dapat membunuh Megatron. Ini keren, dan dua kekuatan super saling membantu. Ye Xuan sudah senang dengan mulutnya. Darah unicorn peri ini memiliki atribut api, ditambah darah mayat hidup, dan memberinya banyak manfaat. Jika darah Dewa Pedang dan darah para dewa digabungkan, itu juga darah atribut api, maka itu akan menjadi hit besar. Segera, itu 3 hari. Dalam 3 hari ini, kejatuhan juga telah menembus 5 umur panjang, dan kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif. Selain Ye Xuan, kejatuhan dan pohon, semuanya berumur panjang 5 kali lipat, Megatron berumur panjang 6 kali lipat, kekuatan seperti itu bagi klan Shadow Fox, cukup untuk ditonton. Pada saat ini, Ye Xuan telah tiba di tempat tujuan, di tepi penglihatannya, adalah klan Shadow Fox tempat Xuan Ming Xuangyu berada. Klan Shadow Fox ini, tampaknya tidak ada orang kuat dalam reinkarnasi. Orang kuat dari reinkarnasi tampaknya telah pergi ke reinkarnasi dan siap untuk memindahkan seluruh klan ke dalamnya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Artinya, paling banyak, ada di puncak 9 master berat. Dengan kekuatannya saat ini, tidak masalah untuk menghadapi 7 yang berumur panjang, tetapi diperkirakan akan sangat enggan untuk menghadapi 8 yang berumur panjang, jadi dia harus meningkatkan 1 level. Aku memiliki umur panjang, dan setelah aku memiliki darah-darah perikilin, efek mata jiwa sangat ditingkatkan. Seharusnya mungkin untuk mengendalikan jin rubah bayangan yang berumur panjang.
Memikirkan hal ini, fajar Yesuan adalah cahaya terang, karena dia baru saja melihat tim rubah bayangan bergerak menuju klan. Panggil. Saat ini, dia dengan cepat menyapu. Hanya ada 3 orang di tim ini, 1 dengan umur panjang dan 4 dengan umur panjang. Yesuan langsung menuju ke depan mereka dan kemudian menggunakan mata jiwa dari kejauhan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan gagal. 2 berhasil dan 1 gagal, yang diharapkan oleh Yesuan. Siapa? Shadow Fox yang berusia 4 tahun itu memiliki bentuk tubuh yang gemetar, tetapi dia tidak dapat melihat Yesuan, dia hanya dapat berhati-hati. Pada saat ini, serangan Yesuan telah tiba. Mata jiwa, setelah 3 langkah penuh, saya akhirnya mendengar perintah sistem. Hei, kendalikan keberhasilan. Dalam kasus level yang sama, Yesuan masih membutuhkan beberapa mata jiwa untuk dapat mengendalikan, itulah sebabnya jimatnya adalah kristal. Baik itu cabang Shadow Fox atau klan ini, hampir semua orang telah memadatkan jimat dan kristal, sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Untungnya, kelompok Shadow Fox yang berumur panjang ini hanya 3 ekor, jika tidak, Yesuan tidak dapat mengendalikannya. Siapa namamu? Yesuan mendekat secara langsung dan bertanya tentang Changsheng Quadruple Shadow Fox yang bernama pertama. Nalanding, pemuda Shadow Fox itu menjawab. Klanmu, bisakah kamu membawa orang luar masuk? Yesuan terus bertanya. Ya, tetapi wilayahnya tidak boleh melebihi 5 umur panjang. Nalan Ming mengangguk. Nalan Ais dan Nalan Ji, apakah masih ada di klan? Yesuan bertanya lagi. Ini, Nalan Minten berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya, keberadaan kedua orang tua itu bukanlah sesuatu yang bisa aku ketahui. Keluarga tua, mendengar gelar ini, mata Yesuan melirik. Nalan Bing dan Nalan Ji ini hidup selama beberapa tahun di masa lalu. Periode puncak adalah reinkarnasi yang terkuat, dan dianggap sebagai kekuatan tempur teratas dari keluarga Shadow Fox. Baiklah, bawa aku masuk dan lihat. Yesuan mengangguk dan kemudian berbaur dengan tim ini. Ada beberapa manusia di klan Shadow Fox ini, tetapi banyak pria yang terpesona oleh wanita Shadow Fox, lalu dibawa masuk, dan akan hidup di masa depan. Selama wilayahnya tidak tinggi, maka tidak ada yang bisa membawa orang masuk. Sekarang tujuan dari perintah pembunuhan kematian sudah mati, Yesuan tidak tahu di mana Nalan Bing berada, tetapi dia dapat memastikan bahwa Nalan Bing seharusnya masih hidup dan berhasil. Segera, dia dekat dengan klan Shadow Fox. Klan itu benar-benar jauh lebih kuat daripada cabangnya, banyak yang kuat. Hati Yesuan bergetar. Dia baru saja mendekat dan menemukan pembangkit tenaga listrik 7 yang kuat dan berumur panjang. Ini hanyalah pintu masuk klan penjaga. Di sini, ada juga yang terkuat 8 berat dan berumur panjang 9 kuat. Nalan Ming, siapa dia? Orang kuat 7 kuat yang berumur panjang ini bertanya bahwa dia bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk klan. Karena levelnya yang tinggi, tidak menjadi masalah untuk menuliskan wajah dan nama orang tersebut. Namun, ini juga sangat kuat. Bagaimanapun, pintu masuk klan memiliki puluhan ribu orang per hari, dan terkadang puluhan ribu. Itu teman baikku, jawab Nalan Min. Orang kuat itu melihatnya dan mendapati bahwa Yesuan sangat aneh, dan wilayah kerajaan itu berlipat 4, dan ancamannya tidak besar. Baiklah, pergi saja. Orang kuat itu menghilangkan keraguan dan melepaskannya. Klan Rubah Bayangan adalah kota besar dengan lebih dari 100.000 rubah bayangan. Dalam keadaan normal, mereka semua menikah dalam keluarga dan kemudian terus tumbuh. Tentu saja, ini harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ada begitu banyak orang, dan harta alam yang dikonsumsi bukanlah desimal. Untungnya, ada pemain kuat di Rubah Bayangan yang cukup untuk menghidupi seluruh keluarga. Nalan Ming membawa Yesuan ke klan Rubah Bayangan dan kemudian membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Jangan melihat penampilan Nalan Ming pada usia 30. Dia sebenarnya berusia lebih dari 600 tahun, dan bahkan cicitnya telah menembus umur panjang Yesuan memasuki kediaman Nalan Ming. Kemudian, Nalan Ming pergi. Dia sedang menyelidiki Nalan Bing dan Nalan Ji atas perintah Feng Yesuan. Yesuan menunggu di rumahnya untuk melihat apakah Nalan Ming ini bisa mengajukan pertanyaan. Namun, tidak lama kemudian, terjadi kerusuhan di kejauhan. Booming, ini sepertinya suara pertempuran. Bagaimana situasinya? Yesuan agak aneh. Klan Shadow Fox ini tidak diizinkan untuk bertarung, dan jika Anda ingin melakukannya, Anda harus pergi ke medan militer.
Namun, bukan orang-orang yang bertarung, tetapi mereka yang menghancurkan. Namun, dia terlalu malas untuk melihatnya, dan dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia sedang menyelidiki Nalan Bing. Gerakan ini tidak kecil, tetapi dengan cepat berhenti. Sekitar setengah jam kemudian, Nalan Bing juga dengan cepat kembali, tetapi di belakangnya, dia diikuti oleh beberapa tuan dari keluarga Shadow Fox, yang keduanya berumur panjang. Saya baru saja menemukan mata-mata dari keluarga Mo, Nalan Ming, biarkan seluruh keluargamu keluar. Seorang ahli 6 kekuatan yang berumur panjang berkata kepada Nalan Ming. Ini, Nalan Ming ragu-ragu. Ada 2 wanita manusia di keluarganya sendiri, tetapi dia khawatir tentang Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan di dalam juga mendengar suara itu, dan hatiku tidak bisa menahan gemetar. Apa keindahan keluarga Mo? Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Keluarga Mo ini, apakah itu keluarga pakaian darah Mo? Saya mendengar bahwa tanah itu dibangun oleh 2 keluarga, satu adalah keluarga Nalan, dan yang lainnya adalah keluarga Mo. Ketika Nalan Bing dan Nalanji kembali ke klan Shadow Fox, mereka takut diketahui oleh keluarga Mo dan kemudian dibunuh di Buayan. Bagaimanapun, ini adalah 2 reinkarnasi. Tampaknya gerakan itu seharusnya disebabkan oleh keluarga Mo yang mengintai. Namun, karena klan tidak membiarkan orang kuat 5 kekuatan itu masuk, dia dengan cepat ditekan. Sekarang, orang-orang dari klan Shadow Fox telah mulai menyelidiki orang luar. Sepertinya aku harus mundur dulu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, biarkan Megatron berubah menjadi cangkir di atas meja, dan kemudian melepaskan diri dari kehampaan. Dengan penglihatan bersama hewan peliharaan, dia dapat mengetahui situasi di sini dan kembali setelah orang itu pergi. Setelah menerima instruksi dari Ye Xuan dari jarak jauh, Nalan Ming mulai membiarkan semua anggota keluarga keluar. Pada akhirnya, kedua wanita manusia itu langsung terpesona, sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Mojia. Kedua wanita manusia ini tidak cukup kuat, dan mereka hanya 9 kali lipat. Itu tidak mungkin. Namun, tepat setelah 3 orang kuat 6 berumur panjang itu menggeledah keluarga Nalanding, tiba-tiba satu orang bertanya, aneh, ku dengar kau membawa seorang manusia, yang lain. Setelah mendengar ini, sosok Nalan Ming gemetar dan berkata, dia baru saja masuk bersamaku untuk mengambil sesuatu, dan dia sudah pergi. Jika memang begitu, maka mari kita pergi bersamaku. Pastikan saja dia meninggalkanku sebelum aku bisa melepaskanmu, kata pembangkit tenaga listrik 6 berumur panjang itu. Bagus, Nalan Ming mengangguk, dia hanya bisa melakukan ini. Untungnya, Ye Xuan juga memiliki keterampilan mata kehampaan, kalau tidak, itu akan merepotkan. Jika dia masih di klan Shadow Fox, jika dia bertemu dengan ketiga orang ini, dia pasti akan menerima pesona itu. Pada saat itu, sifat ketidakmampuannya untuk terpesona akan menarik perhatian. Dalam keputusasaan, Ye Xuan harus mengubah identitasnya. Ada faktor dalam keluarga Mo. Kurasa tidak semudah itu untuk masuk. Bagaimana aku bisa tahu di mana Nalan Bing dan Nalanji berada? Ye Xuan pusing. Jika ini adalah keluarga manusia biasa, segalanya akan jauh lebih mudah. Sayangnya, ini adalah keluarga Shadow Fox. Pada saat ini, dia sudah berada di luar klan Shadow Fox dan sedang merencanakan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekelompok besar sosok di langit. Atmosfer mereka membuat hati Ye Xuan bergetar. Sangat kuat, apakah sulit untuk menjadi 88 dan 9 kali lipat yang berumur panjang? Ye Xuan mengangkat alisnya, sangat tercengang. Ada 3 atau 400 orang dalam kelompok besar ini. Yang terlemah tampaknya memiliki 6 habitat yang berumur panjang, sedangkan yang kuat telah mencapai 8 atau bahkan 9 habitat yang berat. Yang dipimpin oleh bahkan mata peri Ye Xuan. Reinkarnasi. Sebenarnya, ada kekuatan yang kembali. Ya Tuhan, Ye Xuan ketakutan. Apakah orang-orang ini adalah tuan dari keluarga Mo? Sekarang mereka berkumpul di sini, apakah perlu untuk menghancurkan keluarga Shadow Fox? Memikirkan hal ini, Ye Xuan merasa sangat mungkin. Keluarga Mo ini awalnya memiliki celah dengan Naranger. Mungkin itu adalah berita tentang kembalinya Nalan Bing dan Nalanji, jadi saya bersiap untuk memulai dengan kekuatan. Nalan Bing dan Nalanji adalah 2 reinkarnasi, dan yang sama adalah reinkarnasi dari darah, tetapi telah jatuh. Jika Nalan Bing dan Nalanji kembali ke puncak, keluarga Mo harus menanggung tekanan yang luar biasa. Akibatnya, lebih baik merobek wajah secara langsung. Kering,
Jika itu benar-benar membunuh, maka ini adalah kesempatanku. Cahaya Yesuan menyala, dan dia masih tidak dapat menemukan Nalan Bing dan Nalanji. Sekarang tim keluarga Mo datang, Nalanji mungkin dibunuh secara langsung. Aku tidak tahu apakah keluarga rubah bayangan telah meninggalkan reinkarnasi yang kuat, atau mereka semua telah memasuki reinkarnasi. Saat ini, Yesuan dengan cepat menindaklanjutinya. Pada saat ini, para penjaga klan rubah bayangan telah melihat para pendatang, tetapi ketika dia hanya ingin berbicara, dia ditaruh di kepala seorang manusia kuat yang telah terbunuh dari samping. Pertarungan besar terjadi. Bunuh, semua orang rubah, semua bunuh. Di antara tim Mo, pria parubaya yang kekar menuju ke arah raungan keras. Pemimpin, kelompok besar Master Mojia ini, semuanya menukik ke bawah, siap untuk mengambil keuntungan dari keluarga Nalan yang belum menanggapi, pertama-tama membantai beberapa master. Ketika pasukan yang begitu besar terbunuh, para master, keluarga Nalan tidak bisa duduk diam, dengan cepat berkumpul dan kemudian bergegas keluar. Pada saat yang sama, ada juga seorang lelaki tua rubah bayangan yang menukik ke langit. Keluarga Mo, akhirnya kalian tidak bisa duduk diam. Orang tua ini juga merupakan reinkarnasi, bernama Nalan Xinghui. Terlebih lagi, dia juga tahu pemimpin reinkarnasi yang dipimpin oleh keluarga Mo. Pihak lain disebut Mo Wentian dan berada di peringkat ke-6 di antara leluhur Mo. Benar saja, ada seseorang yang duduk di keluarga Nalan. Kemudian Mo bertanya apa yang dilihatnya hari itu, dan berkata dengan dingin, Nalan Xinghui, kamu seharusnya menduga bahwa kami akan datang. Ini sifatnya, kita berdua, saatnya untuk bertarung. Nalan Xinghui mengangguk. Kamu Nalanji telah memindahkan banyak orang ke reinkarnasi. Hari ini, hanya karena kamu, aku ingin menghalangi kita. Mo bertanya pada Tian Tianyan. Aku tidak bisa melakukannya, aku tahu itu ketika aku memukulnya. Nalan Xinghui berkata, tetapi juga melihat ke bawah. Di bawah, Master Nalanji telah mengumpulkan ratusan orang, mereka telah lama berharap bahwa Mojia akan mulai, jadi para master ini telah bersiaga, baiklah. Kalau begitu aku harus melihatnya, pesonamu, berapa banyak orang yang bisa terpesona. Mo meminta hari itu selesai, tetapi juga siap untuk menembak. Selama bertahun-tahun, anak-anak keluarga Mo telah melakukan pelatihan pesona, dan mereka tidak menolak pesona keluarga rubah. Sekarang, para penguasa keluarga Nalan telah memasuki reinkarnasi untuk mencari sesuatu, jadi Mo Jiazeng dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan keluarga Nalan. Kedua keluarga tidak ingin mengatakan lebih banyak, dan mereka mulai bermain langsung. Adapun orang-orang rubah bayangan yang tidak cukup kuat, mereka hanya dapat dengan cepat mundur. Pukul, bertarung untuk dua kekalahan. Yesuan berkata dalam hatinya, perang ini, dia secara alami ingin bergabung. Megatron, berumur panjang 6. Pohon itu tua, dan umur panjangnya 5 kali lipat. Jatuh, berumur panjang 5. Keempatnya bertambah, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk memilih 8 yang berumur panjang. Pertempuran ini akan menjadi batu loncatan penting bagi Yesuan. Boom! Dua reinkarnasi utama di udara akhirnya saling berhadapan dan membuat suara keras. Ini adalah sinyal. Orang-orang di kedua kubu mereka juga mengambil tindakan setelah ini. Jenis pertempuran ini umumnya adalah serangan kelompok pertama, adu senjata, dan kemudian secara bertahap menutup jarak sebelum memulai pertempuran kelompok. Oleh karena itu, Yesuan tidak dapat bergabung dalam pertempuran, tetapi ia dapat mengumpulkan jarahan. Orang-orang Mojia sudah siap, dan tidak akan ada terlalu banyak hal di cincin Qiankun, tetapi keluarga Nalan dari Shadow Fox berbeda. Booming, 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 di udara, ada suara konstan, dan koneksinya tidak kedap udara. Bagaimanapun, ini hampir 1000 orang yang bertarung, dan dunia seperti kiamat. Yesuan juga mengambil kesempatan untuk memasuki keluarga Shadow Fox, tetapi ia menyembunyikan napasnya dan menyembunyikannya. Pada saat ini, itu adalah hari yang besar, jadi Yesuan tidak bisa tidak menggunakan langit malam. Tiba-tiba, langit mulai gelap dan matahari langsung tertutup. Apa yang terjadi? Akhir yang bagus, bagaimana langitnya gelap? Apakah itu kekuatan magis bagi seseorang? Kekuatan magis tidak mungkin menciptakan lingkungan seperti itu, tetapi tidak mungkin untuk mengubah langit sekaligus. Namun, ini tidak memengaruhi pertempuran antara kedua belah pihak. Bagaimanapun, sosok sekelompok orang di udara tidak pernah menghilang, dan suara tabrakan yang menyebalkan akan menerangi mereka. Pada saat ini, beberapa orang telah jatuh,
tubuh telah jatuh dari langit. Ada orang-orang dari keluarga Shadow Fox, dan ada juga orang-orang dari Mo. Ye Xuan bersembunyi di kegelapan dan dengan cepat melewati mayat itu. Jika Anda berani mengumpulkan mayat di bawah, saya khawatir hanya satu dari mereka yang akan ada di sana. Bagaimanapun, orang-orang di udara bertarung terlalu sengit. Jika mereka ceroboh, mereka akan diserang oleh serangan mereka. Namun, Ye Xuan tidak takut. 1, 2, 3. Ye Xuan mulai mengumpulkan mayat. Dia masih curiga bahwa kecepatannya tidak cukup cepat. Dia mengeluarkan ketiga orang itu dan membantunya mengumpulkannya. Segera, itu adalah pengumpulan 20 mayat, yang membuat perbaikan Ye Xuan melambung tinggi. Ampas keluarga Mo, mati. Pada saat ini, tiba-tiba seorang Master Habitat berusia 5 tahun menyerang Ye Xuan. Dia melihat Ye Xuan mengumpulkan mayat dan sepertinya wilayahnya tidak tinggi. Jadi dia langsung membunuh masa lalu. Tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa mendekati tubuh Ye Xuan? Hei, tiba-tiba api menyala, dan pohon inkarnasi abu tiba-tiba mengguncang api di depannya, lalu meninjunya dan langsung menusuk dadanya. Keterampilan sisa pohon yang lama benar-benar terlalu abnormal. Pada level saat ini, dia hanya dapat memisahkan satu api sisa, tetapi ini sudah cukup. Hal yang sama adalah 5 kali lipat yang berumur panjang, tetapi tuan dari keluarga rubah bayangan sangat rentan. Hei, dalam sekejap mata, tubuh tuan keluarga rubah bayangan terbakar dan terbakar, hanya menyisakan cincin dan senjata. Tidak mengherankan bahwa pohon setelah perubahan dapat diikat dengan Megatron, yang sangat kuat. Haha, usia tua tidak pernah sekeren ini. Ini adalah pertama kalinya pohon itu berubah dari musuh, dan itu masih merupakan paku. Ini membuatnya merasa senang, dan perangnya sekuat apinya. Dengan cara ini, Ye Xuan juga lega. Megatron dan pohon itu tidak akan mati, kamu harus berhati-hati saat jatuh. Ye Xuan berkata pada yang jatuh. Tuan muda yang baik, jatuh dengan sengaja seharusnya menjadi kalimat, aliran transformasi terus bergerak. Orang-orang yang hadir, kecuali sekelompok orang di atas, tidak ada yang bisa menangkap sosoknya. Kecuali ada Master 78 yang berumur panjang, 8 kekuatan, dia tidak akan terancam. Jumlah mayat terus meningkat. Segera, Ye Xuan mengumpulkan hampir 100 mayat dan juga mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya 5 kali lipat berumur panjang. Ye Xuan menerobos dan kekuatannya meroket. Sekarang dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran puncak. Pohon tua, Megatron, dan jatuh. Kalian bertiga bekerja sama untuk bertarung. Ye Xuan berkata kepada ketiganya. Itu bagus. Ketiga pria itu bernyanyi dalam satu kalimat dan kemudian melompat ke langit. Mereka sekarang bergabung dengan keluarga Mo dan menyerang keluarga Shadow Fox. Ye Xuan juga menelan tiandan 5 pembakar berumur panjang di tempat, membiarkan serangan api meningkat. Dia menatap Master Shadow Fox yang menyerang di kejauhan dan kemudian melancarkan serangan. Pembunuhan terjadi. Naga api sungguhan tak tertandingi. Langkah ini cukup untuk mengancam 8 kuat berumur panjang, dan jangan lupa, Ye Xuan sekarang memiliki keterampilan yang disebut Kilin Wei. Pendahulu pencegah unicorn ini disebut Beastmaster Wei, yang dapat meningkatkan serangan Ye Xuan pada binatang buas, tetapi itu hanya dapat berguna untuk binatang Yao dan Tongtian. Namun, setelah meningkatkan ke Kilin Wei, Ye Xuan menemukan bahwa ini juga memiliki peran untuk para orc. Anda harus tahu bahwa Kirin Weiwei telah maju 10 kali, yang berarti bahwa kerusakan Ye Xuan pada para orc menjadi 2 kali lipat. Seorang penembak G27 Shadow Fox berumur panjang diserang oleh Ye Xuan dan ditelan oleh Yan Long. Saat berikutnya, Ye Xuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Spike, dalam adegan ini, lawan almarhum melihatnya dan tiba-tiba mengejutkannya. Dari mana anak ini berasal? Dia adalah keluarga Mo, dan dia secara alami tahu tentang langkah keluarga Mo. Namun, dia tidak mengenal Ye Xuan. Ada lebih banyak orang yang tidak tahu, tetapi sekarang Ye Xuan muncul saat ini, dan itu juga telah membunuh seorang pria 7 kali lipat yang berumur panjang. Bagaimana situasinya? Selain itu, dia merasa bahwa Ye Xuan bukanlah 5 kali lipat yang berumur panjang. Apakah itu seorang jenius yang baik yang lewat, membantu keluarga Mo? Tidak. Hanya saja triknya adalah Yanlong milik nagaku tidak tertandingi, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada musuh Yanlong. Siapa orang ini? Hati pria itu penuh dengan api,
memperhatikan Yesuan untuk mengambil alih belenggu, dan Yesuan meliriknya dan memetik ke Master Shadow Fox terdekat. Tampaknya Yesuan berdiri di pihak Mojia. Namun, kekuatan tempur 7 orang yang berumur panjang tidak banyak berpengaruh pada pertempuran ini. Setelah tuan dari keluarga Mo ini berhenti, dia membunuh orang lain. Untuk pertarungan jarak dekat seperti ini, Yesuan paling menyukainya. Bagaimanapun, dia menyelinap pada seseorang dan mencuri satu. Jika serangan diam-diam berhasil, maka itu adalah lonjakan. Salah satu dari 7 makhluk terkuat di habitat itu, mati di tangannya, dan terkadang dia akan membunuh 1 atau 2 tuan Mojia yang belum dibuka. Jika itu kekam, dia adalah kam pihak ketiga yang bukan milik Nalan dan Mo. Di sisi lain, makhluk luar angkasa Megatron berumur 6 minggu berumur panjang 5 kali lipat pohon tua dan tumbang, dan sangat mudah untuk membunuh orang-orang yang berat 7 itu. Keluarga Mo juga sangat terkejut, karena jatuhnya adalah rubah, meskipun rambutnya agak campur aduk, tetapi dia dan 2 lainnya membantu Mo. Jika lebih dari jumlah pembunuhan, kombinasi ketiganya lebih dari Yesuan. Tentu saja, tujuan mereka adalah memiliki 6 kali lipat umur panjang, dan Yesuan adalah kesulitan untuk mengambil 7 kali lipat umur panjang. Penampilan mereka telah jatuh ke mata mereka yang sedang jatuh cinta. Pengadilan kematian. Seorang penghuni berumur panjang dari keluarga rubah bayangan, setelah melihat Yesuan begitu marah, dia menukik ke bawah. Bagus. Yesuan memperhatikannya dan segera membalikkan pedang. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Sejak integrasi mata Unicorn Suci, serangan Yesuan tidak dapat menghalanginya. Saya tidak tahu apakah penghuni berumur panjang ini dapat melakukannya. Orang ini menghadapi serangan Yesuan dan membanting pukulan. Boom! 2 pukulan gas yang nyata. Tetapi yang menakjubkan adalah bahwa penyerang berumur panjang 8 yang kuat ini bahkan lebih baik daripada Yesuan. Panggilan, naga emas besar bersiul, langsung menelan 8 yang berumur panjang, tetapi dengan cepat diguncang oleh yang terakhir. Fang Kai, pembangkit tenaga listrik 8 kuat yang berumur panjang ini telah melakukan upaya penuh. Dia tidak menyangka serangannya lebih lemah dari pihak lain. Namun, dia memperkirakan bahwa pihak lain harus membakar kehidupan. Darah Phoenix mayat hidup, darah kilin surgawi, pembakaran Tiandan, Zenyan Long Wushuang, darah Dewa Pedang, wabah pembunuhan, kemarahan unicorn, keadaan pembunuhan, membuat serangan Yesuan menjadi sombong. Pukulan ini, menginginkan hidupmu. Kekuatan 8 kuat yang berumur panjang ini dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Kali ini, dia membakar hidupnya selama 10 tahun. Itu perlu untuk membunuh Yesuan. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yesuan juga bersiap untuk membunuhnya. Sudah, waktunya, itu pecah. Cahaya Yesuan menyala dan pembunuhan pun selesai. Mengejar kematian, mata pembunuh. Menghadapi bayangan tinju kuat lawannya, Yesuan tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang lawannya. Pesta pembunuhan. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tak tertandingi. Yesuan tiba-tiba menembak. Tembakan ini, meskipun dia tidak memiliki kehidupan yang membara, tetapi cukup untuk membunuh Master 88 yang tampaknya tidak siap ini. Apa? Master 8 poin yang berumur panjang ini terkejut. Dia jelas melihat Yesuan di depannya, tetapi sekarang, bagaimana tiba-tiba muncul di belakangnya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dan bergegas memanggil pertahanan yang menyebalkan. Sayangnya, dia baru saja melakukan gerakan besar, dan dia tidak dapat terhubung. Sudah berakhir. Pembangkit tenaga listrik 8 kuat yang berumur panjang ini menunjukkan tampilan putus asa, ditelan oleh naga emas, dan dibakar sampai ke ujung dunia hingga terbakar habis. Tidak ada yang tersisa, bahkan senjatanya pun terbakar. Sebelum ini, Yesuan telah menggunakan kekuatan Vientin untuk melindungi cincin Qiankun. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Pembangkit tenaga listrik 8 kuat yang berumur panjang memberi Yesuan nilai pembunuhan yang sangat besar. Pada saat yang sama, ada juga peningkatan 40% dalam pesta-pesta. Tetapi pada saat berikutnya, amplitudo tiba-tiba naik menjadi 60%. Booming, tidak jauh dari sana, tiba-tiba api bersinar. Ternyata pohon tua itu menggunakan tudung api untuk menyerap sejumlah besar serangan, dan kemudian meletus. Dalam sekejap, ada 6 atau 7 orang kuat yang telah jatuh. Keren sekali, Yesuan tidak bisa tidak memuji. Peningkatan 60% dalam pesta pembunuhan telah meningkatkan kekuatannya.
Sekarang dia tidak lebih buruk daripada siapapun dengan kekuatan 8 kuat yang berumur panjang. Satu-satunya penyesalan adalah Megatron tidak dapat menggunakan Blade Storm, jika tidak, itu akan menjadi keren. Dalam pertempuran ini, keluarga Mo juga dikirim, tidak hanya untuk reinkarnasi, tetapi juga 6 Master 9 terampil berumur panjang. Di sisi lain, keluarga Nalan juga memiliki 6-9 yang berumur panjang. Dengan kata lain, kekuatan Yesuan saat ini hanya berada di peringkat 2 ronde terkuat, dan 12 ronde berumur panjang 9 terkuat. Yang terpenting adalah kekuatannya masih meningkat. Bunuh. Yesuan menggila di seluruh dunia. 60%, 60%, 70%, 75%. Dalam waktu kurang dari 5 detik, peningkatan dalam pesta pembunuhan telah berlipat ganda. Saat ini, kekuatan tempur Yesuan 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia hampir tak terkalahkan di bawah umur 9, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali dia terbakar selama lebih dari 50 tahun. Membakar kehidupan juga standar, setidaknya selama 10 tahun, lalu 20 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Namun, sangat sedikit orang yang akan membakar hidup mereka selama 50 tahun. Jika Anda membakar selama 50 tahun setiap kali, bahkan jika Anda adalah orang kuat dengan lingkungan yang berumur panjang, harapan hidup 3000 tahun mungkin akan dikonsumsi dalam 1 menit, jadi umumnya digunakan selama 10 atau 20 tahun. Akibatnya, mereka tidak dapat menghentikan serangan Yesuan dan terbunuh oleh 1 tembakan. Ada 5 detik tersisa dalam pesta pembunuhan, membunuh 5 lagi. Yesuan menghitung waktu dan membunuh orang lain. Dalam 5 detik ini, dia tak terkalahkan, karena orang tua Mojia dan Nalan adalah 9 kali lipat dan 2 reinkarnasi sedang bertarung, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatiannya. Pembunuhan pecah. Naga api sungguhan tidak ada bandingannya. Yesuan terus membunuh. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh, tetapi dia merasa bahwa wilayahnya telah menerobos. Namun, sifat berumur panjang dari pihak klan Shadow Fox tidak banyak, hanya 3. Jika itu masalahnya, maka ada baiknya membunuh keluarga. Cahaya terang Yesuan melintas ke salah satu dari 8 Tuan Mo yang berumur panjang. Dia tidak termasuk dalam kubu manapun, dia adalah kubu itu sendiri. Saya dulu menemukan masalah keluarga Nalan. Itu karena dia ingin memimpin Nalan Bing dan Nalanji. Sekarang tampaknya Nalan Bing dan Nalanji tampaknya tidak berada di klan. Pembunuhan pecah, naga api sungguhan tidak tertandingi. Naga emas besar lainnya menyerang dan menelan seorang master keluarga Mo yang berumur panjang dan beranggotakan 8 orang. Hei! Nilai pembunuhan tuan rumah meningkat, pada saat suara perintah sistem belum berbunyi. Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menyimpan cincin Qian Kun. Kultivasi diri juga meningkat pesat. Setelah promosi pesta pembunuhan, kekuatan bertarung yang dia kumpulkan telah meningkat pesat.